poin mereka cuma 71 atau maksimal 74, masih Mhm. bisa runner up. Itu kan pasti juga karena performance-nya Manchester City yang drop, Kompetitor, iya iya. kan? MU yang nggak tahu di mana, Mhm. Chelsea yang masih meraba-raba dengan Meraba-raba pelatih bener, baru, iya. Spurs juga Sama hilang aja. tanpa arah, Iya, iya Spurs. kan? Ada yang bilang banyak orang pengen Juventus nggak lolos ke Liga Champions. Iya, karena kalau Juve nggak lolos ke Liga Champions, Heeh. pemainnya banyak yang bisa diambil, Pak. Lamine Yamal itu menjadi aset tersendiri yang luar biasa bagi Benar, Barcelona. benar. Selain pemain-pemain lain yang luar biasa. Musim ini Rafinha gila loh, Mhm. ya kan? Belum lagi Pedri, Gavi, terus siapa lagi? Fermin Lopez, Marc Casado, Semualah, iya. termasuk Kubarsi, termasuk kiper Belakangnya, termasuk kipernya. kiper yang udah mau pensiun Yang akhirnya udah pensiun udah dipanggil pensiun lagi. ya kan, ibarat kayak mati bangkit dari kubur ya kan. Ya walaupun mereka tersingkir di Liga Liga Champions. Champions. Kalau Iya. lawannya bukan Inter mungkin mereka ke final. Welah, Iya udah kan? nggak Ya usah, ya udah. maksud gue itu. Iya. Di Inggris, Spanyol, Jerman, Portugal, dan juga Belanda sudah menentukan siapa yang menjuarai dari liga mereka masing-masing. Tetapi hanya tersisa di Italia yang belum tentu juaranya siapa, yang masih ditunggu-tunggukan di match week terakhir. Dan itu akan menjadi pembahasan di sini di halftime break. Bersama gue Dev Raffi dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Gila ya. Itu akhir pekan kemarin. Akhir pekan kemarin bener, Ya. banyak banget itu loh. Itu gua pertandingan, info, dan lain-lain banyak banget itu kemarin. betul. Jadi nggak percuma langganan sejumlah TV berbayar. Benar. Ya. Itu semua pertandingannya seru-seru. Iya. Termasuk stasiun televisi kebanggaan korporasi kita, Kompas TV. Oh iya benar. Eredivisie kan? Eredivisie betul. Gila, Eredivisie akhir sampai pekan terakhir. Sampai pekan terakhir itu kayaknya Kayak jadi Belanda, Portugal sampai pekan terakhir. Iya, Ya termasuk Italia sih nanti. Jadi benar. sampai pekan terakhir. Kan nggak, kayaknya sebelum itu tuh di Belanda itu 2 match week sebelum kemarin itu kayaknya Ajax masih mimpin ya? PSV Eindhoven dari 34 pekan ya, mungkin lebih dari 20 pekan dia sempat leading. Tapi 1 bulan terakhir Oh, keselip. Ajax tiba-tiba naik. Ajax tuh kan 5-4 naik terus Naik kan? terus ya, iya. Padahal Ajax waktu itu masih sempat ada di tengah loh. Iya, sempat di berapa? tengah. 8 atau 9 Bahkan gitu. PSV Eindhoven saingannya sempat sama FC Utrecht. FC Utrecht benar, rank 2 kan? tuh sempat. Klubnya Iya, idola kita. benar, ya kan? deh, nggak usah. Tiba-tiba Ajax udah di atas kan. Bahkan sempat ketinggalan sebulan terakhir itu PSV tuh ketinggalan 7 atau 8 poin. 9 Jauh bahkan. kan? Iya, makanya gue juga nggak ngeliat PSV tuh waktu itu. Waktu itu malah sempat ada gue lihat ya, gue hitung-hitung, gue baca juga media olahraga di tanah air. Ajax itu sebenarnya cuma butuh 4 poin untuk mengunci gelar juara Eredivisie. Okay. Tapi ya itulah sepak bola, terutama di pekan ke-33. Ajax yang udah unggul 2-1 dari Groningen kebobolan menit terakhir di injury time 2-2. Itu yang membuat posisi puncak mereka di klasemen sementara pada pekan 33 akhirnya lengser ke PSV Eindhoven. Jadi pekan kemarin Kompas TV tuh menyajikan laga seru karena sepanjang musim kayaknya itu, satu musim ini Kompas TV tuh ya. Iya, enggak kan baru setengah musim. Oh, setengah musim baru ya? Iya, oh baru iya benar-benar. Tapi maksud gua Eindhoven kan tandang di kandang Sparta Rotterdam. Ya. Sementara si Ajax main di kandang sendiri lawan Twente kan. Michels main tuh kemarin gue lihat. Itu pas bedanya semenit loh gol pertamanya itu. PSV gol 1-0. Gak lama Jordan Henderson. Gue pikir wah ini senior banget tuh. Enggak, gue pikir wah Henderson ini nama yang lagi harum nih. Karena hari Sabtunya kan. Oh iya benar. Dean Henderson. Dean-nya. Iya kan? Ya, itu Liga Belanda akhirnya PSV ya juara, berhasil. tapi PSV dan Ajax masuk ke Champions League. Liga Champions gitu. Dia cuma 2 ya spotnya ya, karena di spot 2, tapi yang 2 masih main di kualifikasi Champions League. Jadi Feyenoord sama Utrecht kalau nggak salah. Oh gitu. Masih ada kesempatan, tapi memang lewat jalur agak jauh. Oke. Nah, ngomongin Henderson kan? Iya, kita yang pembuka gol di Ajax. Benar. Yang gue bilang tadi, wah ternyata di
tanah Inggris. Tanah Inggris. Lu nggak bahas kenapa sih yang Ronaldo FA Cup final? Karena udah ini Bang DJ apa namanya? Kayaknya nih udah pasti gitu. Lu bahasnya MU mulu, gue tahu deh kalau lu bawa fans MU ke sini nggak mau ngomongin rival sekota ya sama kayak gua kalau bahas Inter aja yang tim yang aduh nggak tahu lagi di mana itu nggak usah. Lah ya gitu. berarti kemarin Mas Aldo wajar dong kalau iya, tapi kan bukan FA. Oh iya. Lu sebagai yang menetralisir pembahasan supaya lebih objektif harusnya kan lu ngarahin dong itu FA Cup. FA Cup itu kita sama-sama tahu deh. Benar. Turnamen tertua. Iya. Iya kan? Dan itu merupakan final ketiga buat Crystal Palace dalam sepanjang jalan sejarah mereka ya. Iya, benar sejarah. Di mana 2 final sebelumnya mereka kalah. Dan dua-duanya kalahnya sama Manchester United. Begitu ketemu Manchester City. Lu nonton nggak? Nonton. Gila. Ya City sih luar biasa ya. Iya. Ya City is being City lah gitu. Maksudnya ya secara permainan mereka tetap mengurung gitu. Tetap menguasai apa namanya jalannya pertandingan, menguasai possession ball, cuman tetap aja apa namanya materi yang dimiliki oleh City saat ini. Padahal full tim loh. Haaland juga udah kembali main, terus juga ditambah Marmus, Doku, Savinho, Bernardo yang nggak bisa nembus. Iya, karena gini deh, betapa pentingnya sebuah final FA Cup kemarin buat Manchester City, terutama untuk sejumlah pemainnya. Karena gini, Kevin De Bruyne kan menjadi rencananya kan itu persembahan terakhir dia, trofi terakhir dia untuk Manchester City. Belum lagi musim ini City kan, ya gue nggak bisa bilang, ya, tapi gagal total kali ya. Di Liga juga paling mentok nomor 3 paling. Di FA Cup ya masuk final, Carabao Cup kalah, kemudian di Champions League dia kalah di kesingkir di playoff malah. Di playoff. Nah kemarin yang gue catat itu adalah bagaimana taktiknya si Glasner yang luar biasa ya. Ini pelatih Crystal Palace asal Austria. Sebenarnya kalau kita ngomongin head to head, Manchester City tuh lebih sering menang menghadapi Crystal Palace. Walaupun itu dia. Walaupun banyak kemenangannya City itu dalam 2-3 musim terakhir itu nggak gampang. Erling Haaland itu, Dev, itu mencetak hat-trick pertamanya buat City itu lawan Crystal Palace pekan keempat 2 musim yang lalu. Tapi seperti kemarin gue lihat di final, itulah terisolir. Bener. Iya kan? Kayaknya Glasner tuh belajar dari Simone Inzaghi waktu final Liga Champions. Enggak. Lu berapa kali ngeliat Erling Haaland kalau main di final, sering banget dia main nggak optimal. Musim lalu kan di final FA Cup lawan MU kan kalah juga. Hilang dia tuh. Nggak perlu di final, maksudnya setelah apa namanya musim pertama Haaland nih, terus paruh musim keduanya itu udah banyak tim yang ngebaca kalau misalkan udah banyak tim yang berusaha untuk matiin Haaland gitu loh. Jadi setelah itu udah, maksudnya tim-tim kayak sampai sekarang Crystal Palace pun udah tahu gimana caranya matiin Haaland. Jadi bukan sesuatu yang sesuatu yang baru yang ini juga gitu loh Bang DJ. Maksudnya udah bukan hal yang baru lah untuk bagaimana cara mengisolir Haaland gitu. Kalau menurut gua. Tapi di final lo terisolir dan tidak berkontribusi apapun. Plus yang gua heran kenapa penalti bukan dia ngambil ya? Nah itu. Kayak dia udah sempat pegang bola ya? Udah. Tapi kasih ke Marmus. Dean Henderson, pahlawan bukan tanpa tanda jasa, pahlawan dengan medali di akhirnya ya kan. Tapi sebelum lebih jauh Bang DJ, menurut lu kartu merah nggak itu? Perdebatan tuh soalnya di sosial. Kartu merah lo? Kalau gue. Kenapa? Ya udahlah itu gue percaya sama wasit yang di lapangan semuanya mau gimana. Iya Pak, menurut gue kartu merah. Kartu merah tuh dia ngambil begitu. Oke. Ya lu jahil gimana sih? Ya enggak, maksudnya kan kalau gua bacanya memang dari sosial media ada yang mengutip lah gitu peraturan dari FIFA rule in the game gitu. Sebenarnya enggak karena kalau misalkan kayak handsball lah kasarnya. Kalau handsball kan karena kalau offset kan kalau misalnya posisi tangannya yang lebih itu nggak offset. Nah kalau di sini posisinya karena kiper 2 kaki atau badannya udah masuk ke dalam kotak, itu kan cuma tangannya doang tuh yang keluar. Nah itu nggak dianggap pelanggaran, nggak dapat kartu merah gitu. Ya tapi ya sudahlah, faktanya kan kena kartu merah tapi intinya Crystal Palace deh, ini menghapus dahaga mereka. 119 tahun benar. Dan Crystal Palace itu buat Glasner tersendiri ya. Iyalah. Ini pelatih emang keren loh, Dev. Dia sebelum ke Crystal Palace dia pernah di Eintracht Frankfurt dan juara Europa League.
Oh, yang Iya, musim bikin tahun 2022 kalau nggak salah. iya, iya, Yang iya. ngalahin Ngalahin Glasgow Barcelona, Rangers di final. ngalahin Barcelona juga. Dalam perjalanan ke final ngalahin Barcelona Iya. di perempat final. Mhm. Itu finalnya kalau nggak salah di Sevilla, mereka menang adu penalti lawan Rangers. Jadi Glasner ini ya, lu bayangin ya, itu kayaknya bisa dibikin patung tuh di Selhurst Park tuh itu. Dia bisa, iya. Bisa ya. Sama ini, Eze dong. Eze Iya itu kalau dong. habis nyetak gol yang nyebelin apanya? Apanya? Cara selebrasinya, mukanya tuh. Hah? Minta di Iya sih. iya kan? Iya. Iya, iya, Tapi iya. dia emang lagi gila nyetak gol ya. Iya, Eze Iya. tuh. Nah, itu di tanah Inggris. Iya. Berapa hari sebelumnya dahaga gelar berakhir juga terjadi di Bologna. Buat Bologna. Buat Bolonya, Iya kan? di Itali. Iya. Mereka bisa ngalahin itu kan. Itu Rivals kan. kota Iya, Inter iya. Milan. Ya. Itu apa namanya? Ada gue lupa sih sebenarnya. Ada satu pemain ya yang dulunya bermain di AC Milan. Si Terus ini Calabria. Calabria ya? Ya. Ya, dia tuh. Terus pindah ke Bolonya ngangkat piala kan akhirnya Iya. gitu. Jadi kemarin banyak yang ngomong gini, ya Allah, Calafiori pindah ke Arsenal Itu nggak dapat trofi. Nanti gue mau sangkut pautin juga nanti di kesimpulan. Thiago Motta pindah ke Juve kena PHK. Iya. Iya kan? Joshua Zirkzee, oh masih mungkin loh dia dapat gelar kalau Zirkzee ke MU kan, bener. masih mungkin. Tapi Bologna mendapat gelar setelah 51 tahun ya. 51 tahun. 51 tahun dan seperti gue pernah bilang, Dev, Bologna itu dalam 3-4 musim terakhir memang sebenarnya mainnya cukup bagus. Iya. Dan dari musim lalu kan kalau nggak? Ya 3-4 musim terakhir mereka cukup pantas lah. Lu tau nggak persamaan Crystal Palace dan Bologna apa? Enggak. Yang satu juara FA Cup, yang satu juara Coppa Italia. Sama-sama. Ya kan? Sama-sama dahaga gelarnya lama. Benar. 119 tahun, 51 tahun. Ya. Benar. Warna bajunya merah biru, kurang lebih sama. Emang bolanya biru? Merah biru, model kayak gitu, merah biru. Oke. Iya kan? Sama kayak Barcelona lah di Copa del Rey. Ya merah biru juga. Ini antara Crystal Palace sama Bologna dulu ya. Yang ketiga final ngalahin siapa? Ngalahin City. City sama kalian AC Milan. City sama AC Milan kan sama-sama kalah di playoff Liga Champions kan? Oke. Iya, emang udah semestanya begitu. Jadi selamat ya buat Crystal Palace dan Bologna, terutama Crystal Palace London. Benar. Ini klub London pertama yang memastikan trofi loh. Karena London yang lain. Oh iya, masih belum. Finalnya belum nanti minggu depan. London yang lain. Arsenal udah pasti nggak dapet. Iya kan? Fulham, Brentford, West Ham nggak dapat gelar. Iya. Apakah ada London lain yang berpesta? Ada. Iya. Nanti kita lihat di edisi berikutnya ada cocok loginya, ya kan gitu. Iya. Itu preview Coppa Italia dan review Coppa Italia. Tapi yang paling seru ya tentu ada perburuan tiket ke Liga Champions. Iya. Selamat ya, selamat dulu dong, salaman dulu dong. Salaman dulu Chelsea menang nanti lawan dulu. MU. Lu kan pesimis tuh, ya kan? Bisa menang 1-0. Yang golin siapa ya? Kukurea. Iya benar. Aris James abis muter dulu. MU tuh makin hari kayaknya ini ya. Emang alergi menang kayaknya. Orang alergi kalah, dia alergi menang, tau gak? Emang catatannya parah sih. Kayaknya sampai akhir musim terakhir dia ngelawan Aston Villa ya. Ya udah. Makanya belum belum. Iya, jangan salaman ya, dulu. tapi paling enggak Chelsea mengamankan poin yang harusnya mereka raih. Oh iya, kalau itu iya. Lu kan kemarin sempat bilang MU pasti akan habis-habisan. Lah di awal di babak pertama bener dong. Iya, tapi kan ya ternyata itu kan karena Chelsea-nya aja agak terus juga, iya kan. Ya. Seru loh kemarin tuh. Tapi yang jelas Chelsea menang 1-0. Terus siapa lagi pesaingnya Chelsea? Newcastle. Oh iya, selamat buat Arsenal ya, akhirnya loh. Mengunci posisi 2 untuk yang ketiga kali berturut-turut. Tapi Arsenal ya, Dev ya. Meskipun mereka sudah pasti nomor 2. Ya, kalau ini ya. Walaupun poinnya bisa sama-sama City sih sebenarnya. Bisa. Ya kan? Tapi kalau gue lihat ya, kemarin gue lihat data ya tadi malam lah. Sebenarnya perolehan poin mereka musim ini di bawah 2 musim sebelumnya. 2 musim yang sebelumnya mereka runner up. Arsenal. Musim lalu mereka masih dapat 89 poin kalau nggak salah. Musim lalu ya? Musim lalu. Semusim sebelumnya 84 poin, ya kan? Musim ini sebenarnya sampai pekan ke-37 sampai match week 37 jumlah kekalahannya Arsenal tuh lebih dikit dari musim lalu atau musim sebelumnya deh.
Mereka baru kalah 4 kali loh. Oh, Cuma iya kalah 4 kali sebenarnya musim ini. Iya. Musim lalu tuh mereka kalah 6 kali. Oh iya deh, Aston Ya Villa kan? 2 ya. Musim sebelumnya kalah 5 kali. Iya kan? Hmm. Tapi poinnya mereka melorot karena mereka lebih banyak seri sekarang. Imbangnya banyak ya. Musim lalu serinya mungkin cuma 6 kali, musim sebelumnya 5 kali atau kebalik lah mana ini. Sekarang udah 2 digit. Iya, 14. Itu yang membuat kerjanya Arsenal untuk bisa meraih trofi Liga Inggris ya akhirnya gagal gitu. Poin mereka cuma 71 atau maksimal 74. Masih bisa runner up. Itu kan pasti juga karena performance Manchester City yang kompetitor, drop, iya kan? MU yang nggak tahu di mana, Chelsea yang masih meraba-raba dengan pelatih baru, iya. Spurs juga hilang tanpa arah, iya kan? Kalau gue bilang sih itu. Tapi paling tidak kemenangan mereka tadi malam atau dini hari atau tengah malam ya menghadapi Newcastle, ya itu melegakan lah buat Arsenal. Karena kalau mereka tadi malam nggak menang, jangan-jangan mereka bisa nggak ke Liga Champions. Bisa jadi. Iya. Terus semuanya di Inggris tuh semuanya tergantung di match week terakhir Bang DJ. Semua hasil tuh bergantung di terutama rank 3, 4, 5 ya. Karena masih persaingan antara 3, 4, 5, 6, 7 malah. Aston Villa, Manchester City sama Nottingham Forest. Iya. Kita dulu mau ngomong apa Calafiori? Oh enggak, ini tahun 2025 ini merupakan tahunnya buka puasa. Untuk Newcastle, terus juga tadi untuk Crystal Palace, Bologna, Crystal Palace, ya kan. Go Ahead Eagles juga di Belanda. Go Ahead Eagles, iya benar. Itu tuh yang gue lupa tuh. Terus sama siapa lagi ya? Lu mau nyangkut-nyangkutin ke Paris Saint-Germain ya? Nanti aja itu dibahasnya. Enggak, bukan. Lu mau nyangkut-nyangkutin ke final Liga Champion ya. Itu kan Liga Champion, ini bukan trofi. Enggak, bukan. Itu buka puasa untuk tim-tim yang tadi, tapi tidak untuk Arsenal itu maksudnya. Arsenal si siapa strikernya Crystal Palace, Nketiah juga. Dia pindah emang kadang-kadang dia tahu dari Arsenal, iya. Pindah nih. Ternyata dapet. Dia pindah tuh dibuang sih sebenarnya. Dibuang sih. Iya. Itulah. Kalau dia menerimanya dengan ikhlas. Benar. Akhirnya dia mendapatkan FA Cup. Iya, satu lagi Harry Kane. Iya, buka puasa Harry Kane. Iya, Harry Kane. Nanti kita bahas Harry Kane, gue ada cocok loginya tuh. Oke, boleh. Ya. Oke. Jadi persaingan di Liga Champions ke Liga Champions musim depan tuh masih rame untuk di Liga Inggris. Liga Inggris ya. Ya, soalnya Nottingham Forest menang 2-1 sama West Ham. Benar. Jadi nanti laga menghadapi Chelsea di City Ground. Itu jadi penentu. Aston Villa kemarin menang lawan Spurs. Terakhir dia lawan Manchester United. Ya kan? Kayaknya sih MU udah nggak ada niat menang ya. Tergantung. Sebelum lawan Villa kan final dulu dia. Ya kalau dia final terus dia juara, ya udah pasti tim akademinya yang suruh main sama Aston Villa. Better Chelsea nggak lolos deh. Iya kan? Jadi kan apa kecuali Chelsea menang lawan Nottingham Forest. Kasihlah Aston Villa. Tapi Chelsea sama Nottingham Forest nanti kita bahas berikutnya. Tapi yang jelas memang jatah-jatah Liga Champions itu ya kemarin cukup banyak deh dapat akhirnya. Kalau kita ngomongin nggak itu kan Liga Inggris. Liga Italia masih seru 1 tiket. Oh iya. Iya kan? Aduh, anak Inter Milan tuh emang kadang-kadangnya. Gue udah bilang nih Parma pasti bisa nahan imbang Napoli. Karena mainnya di Parma kan. Ya kan di kandang Parma juga kemarin Inter sempat menang 2-0. Nah itu yang gue bilang tuh satu hal yang perlu disesali nanti di akhir musim tuh. Jadi seri 2-2. Iya kan. Pedro pakai brace ya kan? Brace. Kok kalau gue boleh tahu penaltinya kena handsball. Oh, handsball. Jadi ya dalam sekelumit serangan gitu ya tangannya Jan Bisek. Padahal Jan Bisek tuh pencetak gol pertama. Jan Bisek tuh musim ini udah nyetak 3 gol, Dev. 1 pakai kaki kanan, gol kedua pakai sundulan kepala. Dini hari tadi ngelawan Lazio pakai kaki kiri. Gue bilang wah ini pahlawan gue nih Jan Bisek. Pakai penalti. Ya nggak bisa gue salahin juga ya situasinya tadi seperti itu. Tapi penalti yang akhirnya ya sempat sebenarnya ketebak lah sama Jan Sommer, tapi penalti yang cukup baik, kencang, deras, ke pojok, 2-2. Ya ini emosional banget sih buat gue fans Inter ya sebenarnya, karena kalau lu 2-1
Kendali untuk Kendalinya menjadi udah di Inter juara tuh di lagi. lu, karena pekan terakhir Inter akan main di kandangnya Como. Wah, Iya kan? berat juga tuh kayaknya tuh. Ya, mungkin bisa menang. Como udah tidak punya. Oh iya sih, udah tidak punya Iya, kepentingan ya, karena karena Lazio tadi malam kan juga punya kepentingan, Dev. Mereka mau ke Liga Liga Champions, Champions, ya kan? benar. Jadi rasa menang tuh buat Lazio. Iya. Bahkan sebenarnya mereka juga ngincar menang. Inter ketemu Como di giornata terakhir. Nah, sementara si Napoli akan di kandang seperti Aldo bilang sama lu kan, tanda semesta kan akan di kandang gitu kan. Iya kan? Tapi boleh dong. Gua kayak gimana gitu mau kata semesta tuh kayak Iya, udah. dia bilang kata semesta. Tapi semesta di Liga Belanda kemarin juga ngomong, PSV Eindhoven berpesta di laga terakhir di kandang lawan. Siapa tahu kan anginnya agak geser nih, Do. Ya, Do ya. Lu jangan main asal semesta lu bawa-bawa, ya kan? Ya kayak gitulah, tapi kurang lebih yang paling seru tuh di Liga Italia itu jatah 1 tiket lagi ke Liga Champions. Juventus, AS Roma, dan Lazio. Ini AS Roma lagi gila ya. Iya. Nah, Juventus terakhir menghadapi Venezia. Nanti Ngelawan ya? timnya Bang J minggu depan. Iya, ya kan? depan. Ini kalau di atas kertas ngelihat posisi ya Juventus lebih unggul. Iya. Tapi permasalahannya, Bang J, lu kan mau dong nyelamatin Venezia. Bener, udah naik kan posisinya kan ke. Enggak, sekarang dia nomor 2 paling bawah Venezia. 19. Lah iya kan? Enggak, tadinya sempat naik ke 17. Iya, bukan? tapi karena dia kalah. Oh, karena tadi malam kalah ya. Dan iya, bener. dia harus menang. Jadi kalau Venezia akan mainnya all out, itu akan laga agak rame. Lazio akan menjamu Lecce di laga terakhir. Oke. AS Roma tandang ke Turin. Ya itu akan pengaruh tuh 1 tiket terakhir itu. Ada yang bilang banyak orang pengen Juventus nggak lolos ke Liga Champions. Iya. Karena kalau Juve nggak lolos ke Liga Champions, pemainnya banyak yang bisa diambil, Pak. Ya, siapa yang mau ngambil pemain? Ya nggak tahu ya, Vlahovic bisa. Ya kan? Ya siapa lagi? Ya beberapa lagi kan. Banyak pemain Juventus yang oke kan juga. Iya, oke. Bisa diambil loh. Tapi AS Roma nih gila nih, Claudio Ranieri nih. Oh, Ranieri ya. Ranieri itu kemarin kalau nggak salah memainkan laga ke-500 ya di Serie A. Roma tuh ketinggalan jauh loh Bang DJ sebelumnya tuh. Awalnya kan, tapi sejak dipegang Ranieri mereka solid. Inter juga dikalahin. Ini Inter Milan sama AC Milan di paruh kedua kalah sama AS Roma. Nah, Inter kalah sama Roma di kandang sendiri lagi hari itu, nyebelin banget. Itu laga seru. Di Jerman, Dev, udah selesai kan? Juaranya selesai. Tiket Liga Champions 2 terakhir milik Eintracht Frankfurt dan Leipzig sih Borussia Dortmund. Justru Leipzig nggak lolos ke Liga Champions untuk kali pertama dalam 3-4 musim terakhir. Itu laga yang serunya tuh waktu Freiburg lawan Eintracht Frankfurt. Oh, Leverkusen deh kok. Leverkusen udah lolos. Iya, maksud gue Leverkusen kok Leipzig sih. Jadi itu Eintracht Frankfurt menang 3-1 di kandangnya Freiburg. Itu memastikan mereka 1 tiket Liga Champions. Dortmund yang menang. Jadi Tuhan tuh adil deh. Glasner berpesta dengan Crystal Palace. Tim yang sebelumnya dia besut lolos ke Liga Champions. Wah, berhasil juga ya berarti Dortmund ini ya. Oh iya, padahal kan Dortmund tadinya kayak ngebut di sisa musim terakhir. Wah, gue ketinggalan banget berarti di Bundes nih. Yang masih rame Spanyol untuk 1 tiket tersisa ke Liga Champions. Iya nih. Barcelona kan udah juara deh. Udah angkat piala juga kan. Udah angkat trofi, tapi ya kemarin kalah sama Villarreal. Ya udahlah ya. Ya kalau menurut gua hiburannya buat Kylian Mbappe di musim perdana ya lu dapat gelar top skor. Dia masih ada 1 pertandingan. Kalau lu bisa nambah gol barangkali lu bisa dapat sepatu emas. Eropa. Ya pesaing lo Victor Gyökeres. Ya Gyökeres nyetak 39 gol bersama Sporting. Cuma emang kalau koefisien liganya kan dihitungnya 1,5. Jadi 39 kali 1,5. Sementara Mbappe udah 29 kali 2. Oh Ya iya. kalau Mbappe bisa mungkin berapa dihitung? 2-3 gol ya. Ya mungkin bisa sepatu emas. Lah itu hiburan lah buat Mbappe, penghargaan individu. Ya, pindah ke Real Madrid musim ini. Habis mau gimana? Iya kan? Mbappe. Ini mumpung di tanah Spanyol Bang DJ. Kemarin gue udah sempat bahas sama si Mas Aldo terkait kan karena kemarin habis review El Clasico juga tuh. Perjalanan Real Madrid sama Barcelona di musim ini. Pertama untuk Hansi Flick, pertama juga untuk Mbappe dan terakhir untuk Ancelotti. Gimana menurut Bang DJ?
Ya untuk Hansi Flick ya pasti happy ending musim perdananya. 3 gelar domestik kan ya. Super Copa, Copa del Rey dan La Liga. Liga. Ya buat fans Barca tentu gue ya semua kan bilang ya di awal musim kan nggak ada yang meyakini Barcelona akan bisa seperti ini melajunya di musim ini, apalagi musim lalu dengan Xavi kan juga ya error banget. Kemudian Hansi Flick ya tahu apa dia tentang sepak bola Spanyol, tapi nyatanya bisa membuktikan banyak. Yang jelas menurut gua ini peran Hansi Flick besar di Barcelona. Benar. Tapi juga peran para pemain secara utuh itu cukup punya peran tersendiri. Dev, kalau lu baca harian Kompas ya, nah ini sobat halftime ini harus baca harian Kompas atau Kompas ID, terutama yang edisi hari Sabtu. Itu Ihsan tuh nulis cukup banyak. Di satu halaman olahraga tuh isinya tentang Barcelona dan Lamine Yamal sentris tuh ya. Ya jadi memang kita harus bilang bahwa Lamine Yamal itu menjadi aset tersendiri yang luar biasa bagi Barcelona. Selain pemain-pemain lain yang luar biasa. Musim ini Rafinha gila loh. Ya kan? Belum lagi Pedri, Gavi, terus siapa lagi? Fermin Lopez, Marc Casado, semualah, termasuk Kubarsi, termasuk kiper. Belakangnya, termasuk kipernya. Kiper yang udah mau pensiun akhirnya. Yang udah pensiun, udah dipanggil pensiun lagi. ya kan, ibarat kayak mati bangkit dari kubur ya kan. Ya walaupun mereka tersingkir di Liga Champions. Kalau lawannya bukan Inter mungkin mereka ke final. Udah usah. Ya, maksud gue itu. Iya. Sementara ya Mbappe di awal kan dia punya kesulitan. Iya. Keran golnya mandek. Tapi lama-lama ketika dia udah dapet tune in main dengan gaya seperti apa yang diinginkan, terutama ketika Carlo Ancelotti memberikan peran yang bebas bagi dia untuk bergerak kemana aja, ya cukup oke lah. Ya trofi memang belum bisa diraih, tapi penghargaan individu sebagai top skor plus bisa nyetak hat-trick ke gawang Barcelona kan. Wah, iya, itu suatu pencapaian tersendiri. Dan di musim pertamanya. Di musim pertama. Itu kan big applause lah. Benar. Ya kan. Kalau Ancelotti ya sudah. Ya kita harus akui biar bagaimanapun dia banyak memberikan gelar juga. Untuk Real Madrid ya. Untuk Real Madrid. Benar. Bahkan Liga Champions mungkin dia ngasih 2 atau 3 ya? 3 untuk Los Blancos. Ya memang semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Mungkin ini waktunya dia berakhir ya. Walaupun ya cara nutupnya mungkin nggak kurang enak lah mungkin ya. Enak. Ya kayak Kevin De Bruyne lah, kayak Kevin De Bruyne di Manchester City ya. Kadang-kadang lu kan pengen memberi persembahan terakhir. Tapi ya apapun fans Madrid pasti akan mengenang Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang luar biasa. Kalau nggak salah La Decima kan sama dia. Iya benar. Iya kan? Jadi waktu 2014 ya. Ya, walaupun ada yang bilang miskin taktik segala macam, buat gua dia banyak gelar yang dia raih. Iya kan? Bukan miskin taktik kali sebenarnya. Tapi ya emang agak unik aja taktiknya. Ya kan menurut gua sih seperti itu. Jadi emang ramai banget akhir pekan kemarin Dev di Eropa tuh Dev. Iya, gue juga jadi bukan bingung atau linglung ya, jadi bahasa gensetnya too much information lah gitu tentang sepak bola dari Eropa nih gitu. Ya tapi itulah tadi, memang sepak bola di benua biru itu ya luar biasa. Bahkan di Portugal dan Belanda di mana PSV Eindhoven dan Sporting Lisbon sama-sama sukses mempertahankan gelar, itu baru bisa dipastikan di pekan terakhir. Iya benar. Dengan semua dramanya. Kalau Spanyol ya Barcelona jadi juara. Jerman, ya kan Jerman mungkin ya sama. Hamin 2 pekan lah dia udah Xabi Alonso kan akhirnya Xabi Alonso say goodbye tanpa gelar ya. Benar. Tapi ada catatan yang menarik Dev. 2 musim tuh dia 34 kali laga tandang Bundesliga dia tidak pernah kalah. Iya, oke. Ya itu prestasi benar ya. Walaupun musim ini dia nggak bisa dapat gelar. Ya maksudnya masuknya Xabi Alonso membuat Leverkusen jadi Leverkusen lagi yang dapat trofi itu udah luar biasa banget. Musim lalu kan ya. Gelar pertama kan. Gelar pertama dari double lagi. Domestik. Hampir treble kalau menang Europa League. Ya itu udah. Itu udah prestasi yang luar biasa banget lah untuk Leverkusen. Jadi edisi ini emang edisi review sejumlah keriuhan di Eropa. Biar Salsa yang bingung ngasih judulnya apaan ya. Tapi intinya emang banyak banget. Iya kan? Iya. Dan mungkin edisi ini kita stop dulu.
Karena kita akan fokus ke yang akan bermain nanti di tengah pekan. Yo, fans MU merapat, ya kan? Merapat padahal tayangnya aja masih kapan. Tapi lu seneng banget mukanya kayak Chelsea dikit lagi ke Belum Bang DJ, belum. Dikit Ini lagi, gua karena ketemu lu lagi aja nih. Dikit lagi ke Eropa lah, ya ke Europa League. Ya. Oke ya. Oke. Kita ketemu lagi di Thank you sahabat edisi Kompas. berikutnya. See you guys. Bye bye.